Perkenalkan, nama saya Tias Windarti dari TDA Malang. Kalau teman-teman TDA Malang dan pelaku UKM familiar manggilnya Mamski Tias. Jadi nanti kalau pas masuk di timeline ada Mamski Tias, colek-colek saya jangan lupa, atau ketemu di jalan, sapa-sapa gitu ya. Oke, baik, kenalannya bisa nanti sekilas. Kita langsung masuk ke materi aja karena waktunya cuma 45 menit. Oke, kalau di sesi ini saya tidak akan membahas banyak tentang bagaimana cara merekrut reseller, ya. Tapi saya yakin teman-teman di sini semua pasti sudah punya reseller, entah itu reseller, distributor atau agen yang mainnya pakai distribusi channel, ya. Kalau untuk tahu lebih detail, besok bisa ikut kelas masterclass. Saya akan masuk mengenai manajemen reseller, itu yang lebih lengkap. Ada borang-borangnya, ada studi case-nya juga untuk besok, ya. Nah, saya menyebutnya reselleran. Hampir semua sudah punya reseller ya, betul? Atau ada yang langsung ke end user? Ada? Oh, ada yang langsung di end user. Oke. Sebetulnya yang harus dipahami adalah kenapa kok kita harus main atau memilih distribusi channel sistem jaringan, distributor, agen, reseller, atau yang ada langsung reseller, atau pakai lapisnya cuma 2, langsung agen, reseller gitu. Nah, yang harus dipahami adalah satu, bahwa kita mesti ngerti dulu kenapa alasan mereka mau bergabung. Alasan kenapa mereka mau jadi reseller kita. Alasan kenapa mereka mau memasarkan produk kita. Itu yang harus kepegang dulu. Ya. Seringkali kita open marketer secara brutal, mau offline, online. Tapi ketika ditanya, kenapa dari sekian banyak pelaku fashion saya harus pilih untuk jadi resellernya kamu? Banyak yang belum bisa jawab. Gitu. Maka hot buttonnya harus ketemu dulu. Alasan bergabungnya itu mau seperti apa? Karena personal branding ownernya kah? Karena value produknya kah? Karena diskonnya gede kah? Karena aturannya nggak ketat? Atau karena nggak ada target? Atau yang mana? Gitu. Karena beda-beda nanti treatmentnya. Itu yang pertama harus kepegang. Yang kedua, teman-teman harus paham dulu siapa dan apa. Siapa itu apa? Ketika saya open reseller, kita harus tahu dulu, reseller ini yang mau bergabung, orang yang mau memasarkan produk kita, itu reseller aktif atau pasif. Aktif dalam arti, apakah dia udah punya jaringan di belakangnya, atau dia orang yang baru pertama kali mau jualan. Karena itu berbeda. Ketika yang mau daftar adalah orang yang sudah punya traffic di belakangnya, sebetulnya kita yang numpang ke mereka. Karena dia udah punya traffic. Betul ya? Beda dengan kalau yang mau bergabung di tempat kita, yang mau memasarkan produk kita, itu orang yang pertama kali mau jualan. Kok bajunya kayaknya bagus-bagus ya? Saya mau jadi resellernya Caranya gimana dong? Gitu. Udah dijelasin tuh panjang lebar. Sebulan 2 bulan kok gak ada transaksi gitu. Biasanya kalau yang sistem reseller pasti ada targetnya kan? Nah, targetnya gede pas di awal doang. Pendaftaran misalkan 5 juta misal. 5 juta harus habis nih dalam sebulan. Ternyata 5 juta sampai 3 bulan gak habis-habis gitu. Nah, maka harus diketahui dulu, oh ini resellernya model reseller yang aktif. Jadi treatmentnya harus seperti ini. Maka kepada teman-teman saya sarankan, kalau mau open marketer, ada tahapan yang harus dilalui kalau mau open reseller. Tidak cukup hanya sekedar dia kemudian bayar sejumlah nilai sekian, atau deposit senilai sekian, kemudian oke, kamu masuk jadi reseller saya. Nggak bisa seperti itu. Tapi betul-betul harus diketahui. Apalagi kalau itu levelnya distributor. Trafficnya mau seperti apa? Orang-orang yang ada di trafficnya itu yang seperti apa? Customernya dia bagaimana? Ya kan? Media sosialnya dia seperti apa? Cara edukasinya di media sosial seperti apa? Kalau dia full online ya. Nah itu kita harus tahu detail. Ada sesi wawancara boleh, kalau di tempat kami ada sesi interview, khusus untuk distributor langsung sama saya. Itu ada sesi interviewnya sendiri. Supaya apa? Tidak asal ketika oke, saya udah punya duit nih sekian, tapi kemudian gak jalan, pasif. Sayang banget, iya kan? Kalau dari sisi kita sebagai pemilik produk seneng-seneng aja, ya gak masalah mau nanti produk kamu laku atau enggak, yang penting udah store ke saya 25 juta kan gitu.
Tapi kan enggak, ini ada muamalahnya, ada kerjasamanya gitu ya. Jadi ini yang harus diketahui terlebih dulu. Kenali dan pahami, enggak cukup hanya dihafal, tidak cukup hanya di print kemudian ditempel syaratnya, tapi harus dipahami. Nah, kunci wajibnya ada 3. Yang pertama, ketika kita sudah komitmen untuk bermain di distribusi channel pakai reseller, wajib ada aturan main. Aturan main itu tidak sekedar hanya kalau mau order caranya seperti ini loh, bayarnya harus sekian, harus klik ini, klik itu, nggak cukup hanya seperti itu. Tidak cukup hanya sekedar, oh nanti kalau kamu udah bayar, habis gitu kukirim produknya pakai ini, nggak cukup seperti itu. Ya, tapi aturan main itu harus detail mengenai contoh. Jalur komunikasinya seperti apa sih? Antara pusat dengan distributor, pusat dengan bawahan distributor, distributor dengan resellernya, misal reseller satu dengan reseller lain, itu cara komunikasinya seperti apa? Kemudian handling komplainnya harus seperti apa? Kalau kita main di reseller itu kan pasti komplain banyak ya. Nah, cara handling komplainnya mau seperti apa? Komplain ke sesama distributor, komplain ke sesama teman, atau komplain ke pusat? Itu harus ada aturan mainnya. Nah, kemarin setelah habis sesi, kalau teman-teman ngikuti ketika sesi Coolgram tentang manajemen reseller, kemarin saya sempat sharing di grup besar TDA, itu banyak banget teman-teman yang telepri, mereka kirim, Mbak coba dilihat aturan main di tempat saya. Nah, sudah bagus memang, tetapi belum detail. Jadi kebanyakan hanya sekedar cara order, cara jadi reseller, kemudian syarat ketentuannya apa, sudah selesai. Gitu. Tapi tidak mengatur misalkan kalau nanti ada komplain bagaimana. Kalau ada customer bertanya A, jawabnya saya harus bagaimana, kayak gitu. Kalau misalkan saya mau nyabar cari barang ke distributor lain atau ke reseller lain, saya harus lewat mana? Nah itu yang belum diatur, gitu. Nah itu yang harus disampaikan. Mungkin kalau di print cukup panjang gitu ya. Tapi bagaimana itu bisa jadi singkat, kemudian bisa dipahami. Nah setelah punya aturan main, yang harus dilakukan adalah sepakati aturan mainnya. Disepakati antara siapa? Antara kita yang punya produk dengan mereka sebagai reseller. Itu harus disepakati. Bahkan kadang aturan main itu bisa jadi dari ide mereka loh. Itu bisa jadi. Supaya apa? Engage-nya dapat. Gitu. Jadi aturan main itu kalau bisa, mereka yang tergabung jadi reseller yang sudah aktif ya, itu ditanya juga. Kalau mau dibikin seperti ini, dengan konsekuensi seperti ini, itu bagaimana? Biasanya mereka pasti nanya kan, oh kok jadi begini aturannya, kok jadi begitu, kok jadi ribet gitu. Nah yang perlu dijelaskan adalah why-nya. Kenapa kok sampai terbit aturan seperti itu? Kadang kita dari pusat, tahu-tahu ngeluarin kebijakan. Tanpa dijelaskan kenapa sih kok kebijakan itu harus muncul. Kenapa sih kok aturan main itu harus dikeluarin? Nah itu harus dijelasin. Sehingga mereka, oh iya benar juga ya, oh iya ya. Nah membuat customer atau membuat reseller, oh iya ya, itu nggak gampang juga gitu. Ya, jadi harus benar-benar aturan mainnya jelas. Setelah disepakati, kemudian disosialisasi dan diedukasi. Ini butuh proses yang nggak bisa 1-2 hari, 1 bulan, 3 bulan, nggak bisa. Itu proses sosialisasi dan edukasi. Kalau perlu disamperin, samperin. Jadi nggak cukup hanya sekedar, udah ya di-share di grup, pelajarin, gak bisa, tapi harus disosialisasi dan diedukasi. Itu karena yang penting adalah kuncinya bagaimana membuat mereka memahami aturan main itu dengan benar dan jelas. Kuncinya ada di benar dan jelas. Gak cukup hanya sekedar mereka menghafal aturan main, gak cukup hanya sekedar baik, karena baik itu belum tentu benar. Gitu. Jadi kuncinya adalah bagaimana reseller memahami aturan main dengan benar dan jelas. Itu poinnya.